Berjumpa kembali di dalam Suara Pengembalaan. Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang ketaatan dan kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk bisa taat dan setia kepada seseorang, maka kita harus mengenal pribadi orang tersebut terlebih dahulu. Bagaimana sifatnya, bagaimana keberadaannya, bagaimana visi misinya, apa yang diajarkan dan sebagainya. Dan pada saat kita mengenal pribadi orang yang kita ikuti, maka mau nggak mau, dengan pengetahuan yang kita ketahui tentang pribadi orang tersebut, maka kita pasti akan taat dan setia kepadanya. Begitu juga dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Di situ dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk bisa taat ternyata mau nggak mau itu harus dibiasakan di dalam kehidupan kita. Jadi dari kebiasaan kita akan menjadi habit di dalam hidup kita. Jadi untuk bisa taat dan setia terhadap Tuhan, ternyata kita pun juga harus dibangun dari kecil-kecil, dari kehidupan sehari-hari di dalam hidup kita. Seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka memiliki konsep di dalam pendidikan mereka terhadap hukum Taurat di dalam hidup mereka. Mereka harus mengajarkannya setiap saat, setiap ada kesempatan. Orang-orang Israel senantiasa mengajarkannya. Bahkan dari usia 5 tahun mereka sudah diajari untuk membaca tentang Taurat Tuhan. Lalu usia 10 tahun mereka diajari untuk menghafalkan Taurat Musa itu di dalam kehidupan mereka. Lalu usia 12 sampai 13 tahun mereka juga harus diajari bagaimana cara mentaati setiap aturan-aturan yang ada. Dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dan dikerjakan oleh bangsa Israel, yang ditanamkan sejak dini di dalam usia mereka, yaitu sejak usia dini atau usia 5 tahun mereka harus memulai belajar tentang hukum Taurat. Maka mereka secara otomatis pada waktu dewasa itu sudah akan menjadi habitnya, akan menjadi kebiasaan, sudah membudaya di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, apa yang ditekankan dan ditanamkan oleh bangsa Israel pada waktu itu, yang ditekankan adalah bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan Allah yang Esa. Dia adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih di dalam kehidupannya. Sehingga ayat yang keempat dikatakan dengan jelas, dengarlah hai orang Israel, bahwa Tuhan itu adalah Esa. Lalu apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel untuk mengasihi mereka? Jadi untuk mengasihi mereka, ternyata bangsa Israel perlu mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Dan pada saat mereka mengenal akan pribadi Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak tanggung-tanggung untuk mengikuti dan untuk mentaati di dalamnya. Begitu juga di dalam hidup kita, kalau kita ingin taat dan setia terhadap Tuhan, mau nggak mau kita harus belajar mempelajari siapakah Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita harus mempelajari akan hukum-hukumnya dan ketentuan-ketentuannya di dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah membaca Alkitab, kalau kita nggak pernah membaca ketentuan-ketentuan Tuhan di dalam hidup kita,
bagaimana kita akan mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dirindukan Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam hidup kita? Oleh karena itu, kalau kita ingin taat dan setia terhadap Tuhan, maka harus dimulai dari hal yang kecil, yaitu kita mau membaca Tauratnya Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan, membaca Alkitab ini di dalam kehidupan kita. Dan bangsa Israel itu lakukan sejak anak-anak itu usia 5 tahun. Setelah itu bukan saja dia membaca, tetapi usia 10 tahun mereka diajarkan untuk menghafalkan Taurat itu. Kita pun juga perlu menghafalkan, mempelajari dengan seksama artinya. Atau sang pemazmur katakan kita harus senantiasa merenungkan firman itu, sehingga itu merema di dalam kehidupan kita. Dan pada saat firman Tuhan itu merema dalam hidup kita, maka secara otomatis kita bisa untuk mengikuti apa yang diajarkan Tuhan, karena kita mengetahui apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Kita nggak mungkin akan taat, kita nggak mungkin akan setia kepada Tuhan pada saat kita nggak mengenal siapakah pribadi Tuhan itu yang sesungguhnya dalam hidup kita. Kita nggak akan pernah taat kepada Tuhan kalau kita nggak pernah tahu apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk taat dan setia ternyata harus dimulai dari kita mengenal akan pribadi Tuhan, dan kita harus tahu apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam hidup kita. Baru disitulah tahap yang ketiga, kita menjadi orang yang taat dan setia pada Tuhan. Selamat berjuang untuk menjadi orang-orang yang taat dan setia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.